Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi dalam rantai pasok minyak sawit. Tutupan perkebunan sawit yang mencapai 24.554 hektar di Konawe Utara pun dijadikan distribusi pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di dalam rantai sawit. Bentang lahan di Konawe Utara cukup landai, dialiri beberapa sungai yang membuatnya subur dan cocok dengan aktivitas perkebunan. Kalau persoalan bilang lahan, ya sangat potensi kalau lahan, tingkat kesuburannya. Tinggal bagaimana kami itu untuk mengelola supaya lahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Selandia Tengah. Problem produktivitas menjadi salah satu permasalahan tata kelola perkebunan sawit di Konawe Utara. Saat ini, produksi tandan buah segar atau TBS hanya mencapai 79 ton dengan tingkat produksi 0,3 ton per hektar. Angka ini cukup jauh dibandingkan dengan daerah perkebunan sawit lain yang mencapai 2,9 ton per hektar. Kita mau kasih pupuk itu tidak mencukupi pada saat COVID itu karena harganya anjlok sekali. Jadi kita tidak berani belikan pupuk karena tidak sesuai dengan harga. Untuk menyiasati naik turunnya keuntungan dari sawit, menanam sayur seperti jagung, terong, hingga tomat menjadi salah satu alternatif mata pencaharian petani kecil. Pernah kita rasakan harga sawit dari 3.000 ke 800 rupiah. Tapi kalau kita tanam sayur, bagaimana ya berkesinambungan terus kita punya keuangan. Sayur-sayuran itu kan tiap hari kita butuhkan untuk dikonsumsi. Selain kalau memang ada lebihnya ya kita kalau ada yang pesan bisa kita jual untuk tambahan belanja di dapur. Di dalam proyek Fair for All Konsorsium Oxfam di Indonesia, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif atau JKPP, Komunitas Teras, dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil atau ASPPUK bersama-sama melakukan kolaborasi dalam mewujudkan praktek perkebunan sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab, baik bagi petani kecil, sektor privat, dan pemerintah. Sebenarnya saya lihat memanusiakan manusia ini yang mulanya tidak tahu, tiba-tiba ingin berkelompok, ingin berdaya, itu butuh waktu untuk bagaimana mendampingi mereka. Setelah adanya Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil dengan program ini, kami mencoba memberikan pemahaman kepada wanita-wanita tani yang selama ini lebih banyak sebenarnya aktivitas antara bapak dan ibu, lebih banyak aktivitas ibu-ibu. Ada juga pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kelompok wanita tani. Ada pelatihan pemetaan, ini juga akan dilibatkan kelompok wanita taninya. Di sini memang peran perempuan memang cukup aktif, sangat terpacu untuk melakukan aktivitas yang mendukung keluarga mereka. Fair Community Partnership di dalam proyek Fair for All mempromosikan prinsip-prinsip yang mencakup kebebasan, akuntabilitas, peningkatan pendapatan, dan penghormatan terhadap hak. Keempat prinsip ini diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam tata kelola pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjamin ketahanan pangan hingga aspirasi pembangunan petani kecil dan perempuan. Harapan kami bisa dibantu dengan alat, kan bermanfaat selama-lamanya. Karena dari mulut ke mulut, oh di sana ada pencaca tangkos, kita bikin sama-sama sini, kita bikin kelompok, bikin sama-sama. Jadi dengan berjalannya ini ASPO, ada ilmu-ilmu keterampilan yang kita bisa dapatkan. Contohnya waktu pelatihan di Lamparina, pembuatan pupuk, bisa kita timba ilmunya, bisa langsung kita praktekkan. Ke depan itu kita akan melihat wanita tani yang mau bekerja mengelola sumber daya yang ada di desanya, itu kita akan merangkul
membentuk kelompok wanita tani yang ada di 5 desa bimbingan komunitas teras.